Shalom, selamat hari Minggu. Majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Waru, selamat mengikuti ibadah kebaktian Minggu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan untuk memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, puji syukur kepada Tuhan yang mempertemukan kita kembali di Minggu Eksaudi ini. Kita semua hadir di sini berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya menanggalkan segala beban dan kesedihan, dan dengan penuh sukacita masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab Dia telah melakukan perbuatan ajaib. Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan kita. Dialah Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita sujud menyembah Dia, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Dengan bernyanyi kidung jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?
Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu yang dikutip dari Tita pertama dan Tita kedua. Tita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1 dan 2, Kepadamu. Curahkan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berikanlah kami pertolongan-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang, saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum,
Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kut yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 695 ayat 1, Aku milikmu Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Semua yang letih lesu. Tuhan
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sempurna nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Di Minggu Eksaudi ini firman Tuhan menyapa kita di setiap keluarga yang menonton tayangan ini, ibadah ini, menyapa kita di rumah masing-masing dengan penuh sukacita. Firman Tuhan menguatkan kita dari Injil Matius pasal yang ke-20, pasal yang ke-20 dimulai dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita baca secara bergantian. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat.
oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Shalom hora samanginang naposo bulung remaja dan juga adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini temanya adalah seruan. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Dan hari ini firman Tuhan menerangkan bagaimana Tuhan Yesus ketika keluar dari Yeriko, lalu ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan di situ ada duduk dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Saya kalau sudah mendengar orang buta selalu teringat dengan lagu anak-anak, lagu sekolah minggu waktu saya sekolah minggu dulu. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu ia sembuhkan. Nah, saya selalu saja ingat lagu itu karena setiap minggu, setiap mengikuti sekolah minggu dahulu, lagu itu selalu ada. Sehingga lagu itu jadinya adanya di luar kepala saya, betul-betul memang sudah terekam baik. Nah, hari ini firman Tuhan berbicara tentang dua orang pengemis yang buta yang duduk di pinggir jalan dan mendengar bahwa Yesus lewat. Ini dikatakan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, memang mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena mereka buta. Tapi mereka mendengar dari orang siapa Tuhan Yesus. Mereka mendengar dari orang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka mendengar dari khotbah para imam bahwa Mesias akan datang dan Mesias itu adalah keturunan Daud. Makanya dikatakan di sini, Yesus, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Dan ini memang diceritakan turun-temurun di kalangan orang Israel bahwa Mesias akan datang. Dia akan menyembuhkan. Dia dari keturunan Daud. Dan itu adalah peneguhan janji dari Tuhan pada saat itu. Ketika Daud benar-benar percaya kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya lah nanti yang akan menjadi Mesias. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat saat ini ada yang sangat menarik di sini bahwa mereka mendengar Tuhan datang, Tuhan lewat. Siapa itu Tuhan Yesus? Oh, dia ingat. Nah, saat ini mari kita refleksikan dalam hidup kita. Sering kita mendengar khotbah minggu, khotbah pertanggiangan, apalagi juga dari YouTube, itu banyak sekali itu khotbah-khotbah para pendeta yang bagus. Kita mendengar dari situ. Juga kita mendengar nyanyian rohani, bahkan kita juga menyanyikan lagu-lagu rohani. Lalu kita mendengar kesaksian orang-orang yang diselamatkan, yang ditolong oleh Tuhan Yesus di YouTube, dimanapun itu kita dengar. Hanya pertanyaannya begini, kalau kita mendengar siapa Tuhan Yesus itu dari khotbah, dari lagu-lagu nyanyian, dari kesaksian, seharusnya iman kita semakin kuat, iman kita semakin hebat. Makanya dikatakan dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Nah, masalahnya kemudian yang terjadi adalah seringkali kita saat ini mengeluh, bersungut-sungut, apalagi di masa pandemik ini.
Seharusnya kalau kita sudah mendengar firman Tuhan dari khotbah, mendengar firman Tuhan dari lagu-lagu nyanyian, mendengar firman Tuhan daripada kesaksian, seharusnya itu makin menguatkan kita, menguatkan iman kita. Tapi yang terjadi adalah seringkali bersungut-sungut, kapannya ini ya akan berakhir epidemik corona ini, kapan ya? Kemudian lagi bersungut-sungut, inilah ini, disalahkanlah pemerintah. Stres yang terjadi ketika di PHK, stres terjadi ketika dirumahkan, dan akhirnya dampaknya adalah kepada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu memang saya temukan beberapa kasus, ternyata ada KDRT dalam PSBB ini, dalam masa yang sulit ini. Nah, di sini seharusnya kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, seharusnya iman itu semakin kuat. Nah, sekarang mari kita belajar dari iman pengemis ini. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus lewat, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami," katanya. Anak Daud, kasihanilah kami. Kalau dikatakan anak Daud, kasihanilah kami, ini saya teringat dengan doa pemungut cukai dalam Lukas 18. Ketika itu dia berdoa, "Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Jadi dikatakan di sini, anak Daud, kasihanilah kami. Nah, saatnya kalau kita betul-betul beriman dalam kondisi saat ini, saat kita dirumahkan, saat kita di PHK, saat suasana sulit, saat ini kita benar-benar sedang dalam kondisi yang terpuruk, seharusnya doa kita adalah, "Tuhan, kasihanilah kami." Ini seruan kita seharusnya. Kasihanilah kami. Ini seruan kita di Minggu Eksaudi ini saat ini. Di Minggu Eksaudi yang berarti Tuhan, kasihanilah kami, ini seharusnya. Tuhan, kasihanilah kami. Itu menandakan apa? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ini. Nah, tetapi mari kita lihat di teks ini, di Nats ini sangat menarik bagi saya. Tetapi banyak orang, ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Nah, ini ketika kita meminta belas kasihan Tuhan, ternyata ada tantangan di sana. Dari mana? Orang-orang sekitar. Jadi kalau dikatakan orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, artinya ada orang yang membuat komentar sehingga agar mereka kecil hati, diam. Nah, di sini saya pernah dengar itu begini. Loh, kalau kamu sudah dirumahkan, ayolah. Ngapain kamu berdoa lagi? Ngapain kamu ke gereja? Ayolah, kita cari jalan yang lain. Nah, ini. Kadang ada orang yang menyela kita. Kadang ada orang yang berargumen miring dan berargumen negatif. Ketika kita mau dekat sama Tuhan, selalu saja ada komentar-komentar yang bisa membuat kita mundur dari Tuhan. Nah, ini. Kadang ada juga ketika saya pernah mengkonseling satu keluarga. Jadi satu keluarga ini nggak pernah dulu gereja, dulu mereka kaya. Tapi sejak di PHK nggak pernah lagi. Sejak di PHK rajin gereja. Apa kata orang di gereja waktu itu? Nah jolo di tiki mamora. Aina so ingot tuh merhuria, so ingot tuh merminggu. HP nuaing ngahona PHK, so naringgas merminggu. Bagaimana lah orang yang mendengar itu? Ketika dia baru mau datang, ketika dia minta belas kasihan Tuhan karena sudah terpuruk, tapi kemudian datanglah omongan-omongan yang tidak bagus, datanglah komentar-komentar yang miring, dan itu yang sering terjadi. Masa dia Amang menjadi song leader? Amang tahu nggak kayak mana masa lalunya dia itu? Wah, kurang baik Amang, ngapain jadi song leader? Itu yang bisa membuat orang mundur.
Kemudian saya ingat lagi, wah, dulu kamu jangan mau ya sama dia ya. Ya Boru ya, jangan ya, itu orangnya nggak baik itu. Wah, dulu masa depannya dulu itu suka kemana-mana itu. Wah, gonta-ganti pasangannya itu. Tapi kan dia sudah rajin gereja sekarang, dia sudah bertobat, Mak. Nggak ada itu. Ini yang membuat orang kadang mundur. Kadang membuat orang tidak lagi dekat dengan Tuhan. Orang mau dekat dengan Tuhan, terkadang teman-teman ini yang menegur ini secara untuk diam. Kalau dalam nats ini dikatakan seperti itu. Nah, mari kita lihat, kalau kita menemui tantangan yang seperti itu, mari kita belajar lagi dari imannya dua pengemis buta ini. Dia enggak mundur. Bahkan dikatakan di sini, namun mereka makin keras berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Makin keras. Dia enggak mundur, tapi bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh, mereka enggak mundur meski ada tantangan, meski ada omongan yang menyuruh diam, meski ada omongan yang menyakitkan, meski kadang ada omongan yang menyesakkan hati, mereka enggak mundur. Nah, karena itulah saat ini pilihan kita cuma dua, maju atau mundur. Ketika kita mau dekat sama Tuhan, cuma dua pilihannya. Ada nih omongan orang ini pasti ada. Mau yang jangankan dulu yang jahat, yang baik saja yang kita lakukan pasti ada kritikan. Benar? Pasti ada kritikan. Mau yang baik saja pun pasti, apalagi yang jahat. Itu pasti. Ada maunya itu kalau dia begini. Ada maunya itu. Ada udang di balik bakwan atau udang di balik batu. Seperti itu. Sering itu terjadi. Nah, karena itulah jangan mundur hanya gara-gara itu. Kalau kita mau minta belas kasihan Tuhan, sungguh-sungguhlah, tekun dalam doa. Seperti dua pengemis ini. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Karena mereka tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berbelas kasih. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah yang berbelas kasih, mereka sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Makanya dikatakan di sini di ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Lalu ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu kemudian orang buta itu menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Nah, ini. Jadi saat ini kalau kita sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan, di saat kita terpuruk, mungkin kita saat ini sedang dirumahkan, saat ini kita sedang di PHK, saat ini kita sedang dalam masa-masa yang sulit, susah untuk keluar. Bagaimana mau keluar? Ada penyakit dalam diri kita, sehingga kalau nanti keluar bisa kena corona ini. Atau jangan-jangan kita nggak bisa keluar karena orang yang kita kasihi dalam rumah, entah anak kita, entah istri kita, entah suami kita sedang sakit. Bolehlah kita kuat, sedang keluar berjualan entah apapun itu. Kita pulang, itulah yang namanya carrying disease, membawa penyakit. Orang lain yang kena. Nah, kalau saat ini seperti ini, mari saat ini dalam minggu Eksaudi ini kita berseru, Tuhan kasihanilah kami. Dan kemudian Tuhan akan berkata, Tuhan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Serukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika dua pengemis buta ini ditanyakan Tuhan seperti itu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Lalu kemudian mereka berdasarkan kebutuhan mereka, Tuhan, supaya mata kami melihat. Nah, di sini kemudian belas kasihan Tuhan dikatakan di ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi karena belas kasihan ada pemulihan. Bagi kedua orang buta itu ada pemulihan bagi mereka. Dan ketika mereka meminta belas kasihan, di sini juga yang kedua, Tuhan mengangkat mereka dari keterpurukan. Pengemis buta ini salah satu golongan dalam masyarakat Yahudi dahulu yang
diasingkan, yang terpinggirkan, yang enggak dianggap. Tetapi ketika Tuhan tergerak oleh belas kasihan, mereka pulih dan mereka kemudian diangkat dari keterpurukannya. Dan demikian jugalah kita saat ini. Siapa kita di hadapan Tuhan? Mungkin saat ini kita sedang terpuruk karena sakit penyakit, terpuruk disundutkan orang, kapan kamu menikah, kamu umurmu sudah berapa tahun, kita sedang tersundut di situ. Tersundut juga kita karena sedang sakit, tersundut karena PHK, tersundut karena dirumahkan. Bagaimana ini Tuhan untuk ekonomi ke depan? Bagaimana aku bisa menafkahi anak-anakku? Di sini firman Tuhan mengatakan, mari kita minta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita. Sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap dengan tekun berdoa. Masa yang sulit ini saya teringat sekali. Ini kita syukuri. Saya selalu berdoa begini, Tuhan, saya rindu berdiri gereja kita HKBP Waru di Tambak Sawah. Tuhan kasihanilah kami. Itu doa saya. Lalu kemudian saya sadar ketika sudah keluar IMB, rumah pendeta dan gedung serbaguna, ini adalah jalan Tuhan untuk sosialisasi ke depan. Mungkin nanti ke depan bukan saya pendetanya di sini ketika berdiri nanti gereja di sana. Tetapi paling tidak ini adalah jalan Tuhan. Lalu kemudian ketika keluar IMB, saya bergumul lagi, bagaimana ya Tuhan untuk dananya ini. Dana yang ada sekitar sekian, ini masih kurang sekian lagi. Dan ketika saya meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong belas kasihanilah kami. Saya enggak tahu, dan saya tidak bisa memaksa. Saya tidak bisa memaksa jemaat saat ini dalam ekonomi yang saat ini. Kalau gereja lain mengatakan harus begini, tapi kalau saya tidak mau memaksa soal pelean. Kalau ada mereka memberikan peleannya, ya puji Tuhan. Kalau tidak ya juga puji Tuhan. Karena kenapa? Saya juga bisa memahami. Dan biarlah Tuhan yang membuka hati mereka, bagaimana mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat itu saya tidak punya kepikiran apapun. Apalagi untuk menambah dana pembangunan rumah pendeta ini. Dan waktu adalah jalan Tuhan, datanglah Amang Sahatua Simanjuntak ke sini memberikan paket sembako untuk jemaat kita yang tidak mampu. Dan disitulah kemudian saya betul-betul kaget, Amang Sahatua bisa memberikan sumbangannya, dicukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam hati saya itu luar biasa. Tuhan itu baik, Dia berbelas kasih kepada kita semua, Dia berbelas kasih kepada setiap keluarga hari ini. Dan karena Dia berbelas kasih, maka kalau Dia tadi berbelas kasih memulihkan kita, Dia berbelas kasih mengangkat kita dari keterpurukan, dan hari ini kalau Dia berbelas kasih, maka seharusnya juga kita berbelas kasih kepada setiap orang yang sedang membutuhkan saat ini. Berbelas kasih jugalah kepada para medis yang saat ini sedang berjuang keras di sana. Saya kasihan, sampai lagi saat ini ada tagar Indonesia terserah. Kenapa? Karena banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Stay at home katanya, tapi kemudian ketika di luar pun lupa membawa masker dan lain sebagainya, tidak mencuci tangan dan lain sebagainya. Berbelas kasihanlah kepada para medis. Berbelas kasihan juga lah kepada setiap orang-orang yang sedang membutuhkan saat ini. Saya kagum, walaupun seksi diakoni sosial tahap ketiga memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan jemaat kita dan juga warga di luar dari gereja. Tetapi juga saya kagum dengan beberapa jemaat yang diam-diam memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat juga yang sedang tidak mampu. Saya sangat terharu di situ. Saya selalu berdoa, Tuhan berikan rezeki untuk mereka. Berkati gereja ini, berkati kami semua. Berbelas kasihanlah Tuhan. Ini penting buat kita. Jangankan dulu untuk lingkup gereja, tetangga saja kanan kiri. Lihat tetangga kanan kiri. Lihat, ada bisa kita beri entah 1 kilogram beras, entah 1
entah 1,5 liter minyak goreng untuk yang benar-benar tidak, yang betul-betul susah makan. Ini penting. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbelas kasih kepada kita, maka berbelas kasihlah kepada mereka. Karena itu firman Tuhan hari ini, seruan orang percaya, mari kita minta belas kasihan Tuhan untuk kita. Apapun persoalan kita hari ini, apapun permasalahan yang kita hadapi hari ini, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan beri jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang berbelas kasih kepada kami, yang memulihkan kami, mengangkat keterpurukan kami, dan juga memberikan contoh berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan untuk iman dari 2 pengemis buta itu ya Bapa. Walaupun dia ditegur, walaupun ada komentar yang negatif, tetapi dia tidak mundur. Mereka tidak mundur. Bapa yang baik, begitu juga dalam hidup perjalanan iman kami ya Tuhan. Terkadang Tuhan, banyak sekali komentar orang yang bisa membuat kami mundur untuk melayani-Mu ya Bapa. Karena mungkin masa lalu kami yang kurang baik, ataupun karena banyaknya dosa yang kami perbuat. Tetapi Tuhan, biarlah melalui firman hari ini Engkau menguatkan kami untuk tidak mundur dalam melayani-Mu ya Tuhan. Tidak mundur untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang memerlukan belas kasih. Karena Engkau sendiri Tuhan telah dahulu untuk berbelas kasih kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun yang kami pergumulkan saat ini ya Tuhan, Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu saat ini Tuhan, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang saat ini sedang kesulitan. Bapa, lindungi mereka, kuatkan hati mereka ya Bapa, dan berikan jalan keluar untuk mereka ya Tuhan dalam menghadapi beban hidup mereka, sehingga Tuhan mereka bisa memenangkan penderitaan yang mereka alami saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Bapak, kami juga berdoa untuk belas kasihan-Mu Tuhan kepada para medis kami Tuhan yang sekarang sedang berjuang ya Bapak. Juga untuk para yang sedang sakit corona, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan juga berkati setiap pemimpin negara kami Tuhan, dari tingkat presiden sampai tingkat RT RW. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mereka, dan belas kasihan untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 3 sambil mengucapkan persembahan. Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah
Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah. Firman Tuhan hari ini menekankan akan belas kasihan Tuhan kepada kita semua. Karena itu jangan khawatir, serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena Dia yang akan mengangkat kita, Dia yang akan memulihkan kita dan memberikan jalan keluar, karena Dialah Tuhan Yesus yang berbelas kasih. Karena itu mari semuanya tetap menjaga kesehatan dan selalu berdoa agar kita semua diberi kekuatan menghadapi masa yang sulit ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih, salam sehat, dan salam sejahtera. Shalom. Tuhan Yesus
memberkati.